Selanjutnya, ajza'ul jumlah, bagian-bagian dari kalimat. Al-amsilah, contoh-contohnya. Jadi pada pembahasan ini terdapat 8 contoh, ya, diantaranya adalah rakiba Ibrahim al-hisan, Ibrahim mengendarai kuda. Selanjutnya yudaibu Ismailu al-qittah, Ismail bermain-main dengan kucing, dan seterusnya. Lanjut kita ke pembahasan. Arafna fi ma madha annal jumlatal mufidata tatarakabu min ajza'in hiya al-kalimat. Bahwa kita sudah mengetahui pada pembahasan yang lalu bahwa jumlah al-mufidah atau sebuah kalimat itu pasti tersusun dari beberapa bagian. Nah, bagian yang dimaksud itu disebut dengan al-kalimat. Al-kalimat dalam bahasa Arab, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti kata-kata. Jadi kalimat tersusun dari beberapa kata. Nah, wa nuridu an na'rifah fi hadzal darsi anwa' al-kalimat. Maka pada pembelajaran kali ini kita ingin mengetahui macam-macam dari kata-kata tersebut. Fanaqul, maka kita bahas, idza bahasna fil jumalil lati ma'ana wajadna anna al-kalimat Ibrahim, Ismail, Ibrahim, Ismail, al-fallah, alfazun yusamma biha ashkhas. Jadi jika kita membahas pada kalimat-kalimat yang ada pada buku ini, maka kita akan menemukan bahwa lafaz Ibrahim, Ismail, al-fallah ini adalah lafaz yang digunakan untuk menyebutkan seseorang, ya, baik itu namanya secara langsung maupun profesinya, ya. Kalau Ibrahim, Ismail itu kan nama orang, kalau al-fallah itu profesinya. Maka semua itu disebut dengan kata. Wa annal kalimat al-hisan, ya, pada contoh nomor 1, kemudian al-qit dan asyad yang ada pada contoh nomor 4, alfazun yusamma biha anwa'un minal hayawan, adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk mengungkapkan atau menyebutkan hewan, jenis-jenis hewan atau binatang. Wa annal qamha, ya, wal ful wasyair, semua kata-kata tersebut adalah alfazun yusamma biha anwa'un minan nabat, lafaz yang digunakan untuk menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Wa anal hujrah, adapun lafaz al-hujrah was safina wal ma, kamar, ya, ruangan, as-safina, perahu, wal ma, dan air, itu alfazun yusamma biha anwa'un minal jamad, adalah kata-kata yang digunakan untuk melafazkan al-jamad, benda mati. Wa anna nasihata wan nur was safar alfazun yusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani, jadi ada makna lainnya juga. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman, maka semua kata-kata itu tadi, baik untuk nama, benda mati, binatang, dan lain sebagainya, itu disebut dengan isman, isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan au hayawan au nabat au jamad au ayy syai'in akhar. Na'udu lil jumali marratan saniyatan, kita akan kembali lagi ke kalimat-kalimatnya. Fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat, maka kita akan menemukan bahwa tiap-tiap dari kata, ya, dari kata-kata yang ada pada susunan tersebut, seperti rakiba, mengendarai, ya, yudaibu, bermain-main, wayahsudu, watakulu, itu semua tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khassin. Itu semua menunjukkan perbuatan, ya, yang terkait pada atau sesuai dengan waktu tertentu. Falafzu rakibah, masalan, ya, rakibah contohnya itu ya dulu ala rukubi fi zamanil madhi, itu menunjukkan melakukan kegiatan berkendara pada waktu yang lampau. Wa yudaibu, sedangkan lafaz yudaibu ya dulu alal muda abati
fi zamanil khadir awil ati, itu menunjukkan kegiatan bermain-main pada zaman yang atau waktu yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Wahalum majarran dan seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzal naw'i fi'lan. Dengan demikian setiap jenis kata yang jenisnya seperti itu tadi maka disebut dengan fi'il atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Lanjut, wa inda ta'ammulil jumalis salasil al-akhirati najidu annal kalimat fi wa'la wahal. Nah, kalau kita mengamati 3 contoh terakhir ya pada contoh-contoh ini, yaitu yasta'un nur fil hujrati, tajris safinatu 'alal ma'i, hal tuhibbus safar. Ya. 3 contoh terakhir itu terdapat kata-kata fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas atau kepada, terhadap, dan yang terakhir adalah hal yang bermakna apakah. Idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamil. Ya, kalau kita mengucapkan tiap-tiap dari kata tersebut secara tersendiri, secara terpisah dengan kalimat lain, lam yufham lahu ma'nan kamil, belum dapat dipahami maknanya secara sempurna. Wa idza nutika bi kullin minha fi jumlatihi. Nah, jika dilafazkan tiap-tiap dari kata tersebut, ya digabungkan dalam sebuah kalimat, zahara ma'nahu kamilan, maka maknanya itu akan muncul secara sempurna. Wa tusamma kullu kalimatin min hazihil kalimatis salasi harfan. Maka 3 contoh ini disebut dengan huruf. Wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzal naw'i. Ya. Selanjutnya, kesimpulan kaidah yang terkait dengan ajzaul jumlah, yaitu al kalimatu salah satu anwa'in, ya, kata terdiri dari 3 macam, ismun wa fi'lun wa harfun. Kita bahas satu persatu secara umum dulu. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun. Isim adalah setiap lafaz yang dinamakan atau digunakan untuk penyebutan manusia, au hayawanin, hewan, au nabatin, tumbuh-tumbuhan, au jamadin, benda mati, au ayyi syai'in akhar, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, al-fi'lu, yakni kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Terakhir, al-harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali jika bergandengan atau bersanding dengan kata yang lain.